zaman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat wakil presiden dilantik menjadi presiden ketiga Indonesia. Untuk kemanusiaan atau TRK langsung diminta terjun untuk mengusut laporan-laporan tersebut. Salah satu relawan TRK mendapat telepon dari pembentuk komunitas tersebut, Romo Sandi, mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi di daerahnya. Romo Sandi kembali menelpon kita dan mengatakan ada pemerkosaan lagi di daerah Blora. Apa yang kalian tengok Ini loh lagi nonton video dari YouTube. Video apa sih? Ini video reformasi kerusuhan 1998. apa sih reformasi gue? Oh, kalian belum tahu ya? Belum. Jadi gini nih, reformasi itu adalah Jadi, reformasi itu adalah gerakan untuk mengubah suatu bentuk maupun perilaku, suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai oleh masyarakat dan tidak efisien. Nah, sekarang kita akan membahas latar belakang gerakan reformasi. Jadi gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerakan reformasi tahun 1998 yang mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, kemudian yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang ketiga, pemberantasan KKN, yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI, kemudian yang kelima, penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir, penegakan otonomi daerah. Nah, sekarang kita akan membahas siapa aja sih presiden yang menjabat pada masa reformasi. Yang pertama, ada B.J. Habibie yang menjabat pada tahun 1998 sampai 1999. Ada beberapa kebijakan Pak Habibie nih. Antara lain yang pertama adalah membentuk kabinet reformasi pembangunan. Yang kedua, melakukan pembekuan bank. Ketiga, menjalankan pemisahan ABRI tahun 1999. Nah, presiden yang kedua adalah Gus Dur. Gus Dur menjabat pada tahun 1999 sampai 2001. Beberapa kebijakannya antara lain pembubaran Departemen Penerangan. Yang kedua, nama Irian Jaya diganti menjadi Papua. Dan ketiga, membuat kebijakan ramah Tionghoa. Yang ketiga adalah Megawati Soekarno Putri. Selama menjabat sebagai presiden tahun 2001 sampai 2004, Megawati menerapkan beberapa kebijakannya, yaitu membentuk kabinet gotong royong, menjalankan privatisasi BUMN, melaksanakan pemilu langsung tahun 2003. Yang keempat adalah Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang menjabat mulai tahun 2004 hingga tahun 2014 ini mengusung beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan program pariwisata atau Visit Indonesia. Yang kedua, bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketiga, bantuan operasional pendidikan. Yang kelima, Joko Widodo dan kebijakannya. Joko Widodo menjabat presiden mulai tahun 2014 hingga tahun 2024. Inilah beberapa kebijakan yang diterapkan. Yang pertama, mengembalikan SDA dalam penguasaan pemerintah RI. Yang kedua, pembangunan infrastruktur diperbanyak. Yang ketiga, kebijakan intensif pajak. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan apa itu reformasi? Udah dong. Nah, jadi kalau gitu kita kantin aja nggak sih? Boleh. Hingga akhirnya 2 orang korban pemerkosaan massal Tionghoa tersebut